Pemirsa, kita saksikan bersama upacara kenegaraan dari pemerintahan yang kemudian menyambut kedatangan dari Paus Fransiskus baru saja dilakukan. Dan kita menyaksikan bersama turut hadir Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, juga Prabowo Subianto yang merupakan Menteri Pertahanan dan Presiden terpilih Republik Indonesia, didampingi dengan Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Juga hadir Muhadjir Effendi, Menko PMK, serta Yakut Khalil Qomas selaku Menteri Agama Republik Indonesia, juga didampingi oleh Menteri Sekretariat Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang bersama-sama menyambut kedatangan dari Paus Fransiskus serta rombongan dari Vatikan. Ya, termasuk mungkin di antara para menteri, tadi setelah disampaikan juga dari rekan kami yang ada di lapangan, beberapa kepala negara, duta besar yang telah diundang untuk hadir acara hari ini di Istana Merdeka. Terlihat juga para uskup agung ini telah tiba di Istana Merdeka, dan inilah situasi terkini di Istana Merdeka. Paus yang berusia 87 tahun harus menggunakan kursi roda dikarenakan memang usianya yang sudah tua ya. Ya, didampingi dengan Presiden Joko Widodo, Paus Fransiskus telah memasuki Istana Negara, dan sebagaimana Presiden Joko Widodo juga meyakini bahwa persiapan terkait dengan upacara kenegaraan ini sudah dipersiapkan dengan matang bersama-sama dengan Ketua Panitia Kunjungan Paus Fransiskus yaitu Ignatius Jonan, kemudian Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, kemudian Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo. Sebelumnya Presiden Joko Widodo juga telah menekankan bahwa Indonesia dan Vatikan telah memiliki komitmen yang sama dalam menjaga perdamaian, persaudaraan, juga menjamin kesejahteraan manusia. Sebagaimana kita ketahui, kunjungan dari Paus Fransiskus kali ini sebelumnya direncanakan untuk dilakukan pada tahun 2020, namun kemudian terhambat karena adanya pandemi COVID-19 dan kemudian baru dijadwalkan kembali berkunjung ke Asia pada tahun 2024 ini, dengan Indonesia yang dipilih menjadi negara pertama yang dikunjungi, juga dengan jangka waktu terlama untuk kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia. Ya, ini terkait dengan Paus Fransiskus, ada fakta yang menarik terkait dengan beliau. Paus Fransiskus ini menyandang banyak atribut sebagai yang pertama dalam posisi saat ini. Ini tercatat, Paus Fransiskus ini adalah Paus pertama dari luar Eropa dalam 1200-an tahun terakhir. Dan kalau kita melihat ke belakang, Paus non-Eropa sebelumnya adalah Gregorius III. Ini yang lahir di wilayah Suriah modern. Dia terpilih pada 731 dan menjabat sampai 741. Selain itu, Paus Fransiskus juga menjadi serba pertahanan dari sejumlah aspek lain. Ini yang pertama dari benua Amerika Latin, pertama dari Argentina, pertama dari Ordo Serikat Jesu, hingga pertama yang menakan nama Fransiskus. Ocha. Iya, lahir dengan nama George Mario Bergoglio di Argentina pada 1936. Paus Fransiskus ini kemudian terpilih sebagai Paus ke-266 pada 13 Maret tahun 2013. Dan bukan hanya sebagai pemimpin spiritual,
umat Katolik, tetapi juga memang Paus Fransiskus ini dikenal sebagai sosok revolusioner yang membawa perubahan signifikan dalam tubuh Gereja Katolik, di mana Paus Fransiskus ini dibesarkan memang sejatinya dalam keluarga yang sederhana, tapi ada fakta menarik juga yang mungkin belum banyak diketahui oleh banyak orang, yaitu bahwa Paus Fransiskus ini memperoleh gelar master di bidang kimia dari Universitas Buenos Aires, di mana ini merupakan sebuah prestasi yang jarang diketahui ya, tapi kemudian adanya dorongan spiritual yang luar biasa kuat membawanya untuk meninggalkan karir dan juga bidang akademis yang telah diembannya sebelumnya, dan kemudian memilih untuk menjalankan misi sosial hingga akhirnya terpilih menjadi seorang paus. Baik, ini terlepas dari statusnya sebagai paus, Paus Fransiskus ini juga merupakan penggemar berat sepak bola. Ocha dan pemirsa, dia bahkan memiliki klub andalan yang disukai, yaitu klub favorit Paus Fransiskus adalah San Lorenzo. Dari negaranya asalnya yaitu Argentina. Dan selama bertahun-tahun dalam jabatannya, dia juga sudah sering bertemu para pesepak bola terkenal dunia. Dan kabarnya, Paus Fransiskus ini hanya memiliki satu paru-paru. Karena saat remaja, Paus Fransiskus menderita infeksi pernafasan serius. Ini membuat kondisi terpaksa menjalani operasi pengangkatan paru-paru. Meski begitu, pemirsa, keterbatasan itu tidak menghalanginya untuk menjalani kehidupannya yang aktif dan produktif. Ya, jika kita ingat kembali juga, Togi, bahwa terpilihnya Paus Fransiskus sebagai paus ini, posisinya adalah menggantikan Paus Benediktus ke-16 yang sebelumnya mengundurkan diri dan menandai dimulainya era baru dalam Gereja Katolik. Di mana Paus Fransiskus ini di tahun 2013 mulai menjabat. Ketika itu Paus Benediktus 16 memang juga mengundurkan diri karena adanya masalah kesehatan dan juga usia. Dan adapun terakhir kali Paus mengundurkan diri, ini adalah ketika Paus Gregorius XII sebelumnya mengundurkan diri di tahun 1415 untuk mengakhiri perpecahan barat di Gereja Katolik. Nah, pemirsa, kalau kita ingat kembali juga pemilihan nama Paus Fransiskus, ini adalah paus pertama yang memilih nama Fransiskus, di mana dengan memilih nama Fransiskus, ia menunjukkan penghormatan yang mendalam terhadap Santo Fransiskus dari Assisi, seorang santo yang dikenal dengan kesederhanaan, kemudian juga cintanya yang luar biasa terhadap alam, serta kasihnya terhadap kaum miskin. Ya, Santo Fransiskus dari Assisi ini kita bicara dengan sejarah masa lalu. Namanya sendiri dipilih oleh Kardinal Bergoglio
Ini yang merupakan pendiri Ordo Franciscan Friars, di mana tahun 1290 saat mendirikan Ordo itu, Santo Fransiskus dikenal karena menyangkal kekayaan dan memilih hidup dalam kesederhanaan. Itulah yang membuat kita juga mungkin melihat sosok Paus Fransiskus yang kemudian mengambil nama Fransiskus ini betul-betul menunjukkan dalam kehidupan nyatanya bagaimana menjadi sosok pemimpin yang bersahaja begitu, walaupun merupakan seorang kepala negara tahta suci Vatikan, tetapi beliau menunjukkan kebersahajaannya dan juga cinta kasihnya terhadap orang-orang yang termarginalkan. Ya, dan sebelum Paus Fransiskus ke Indonesia ini pernah dikunjungi beberapa pemimpin tertinggi Gereja Katolik lain. Itu ada di antaranya Paus Paulus ke-6 pada 1970. Lalu ada kunjungan terakhir terjadi pada 1989 ketika Gereja Katolik Roma dipimpin oleh Paus Yohanes Paulus II. Artinya momen tersebut sudah berlalu sekitar 35 tahun ya Ocha ya, setelah kunjungan Paus ke Indonesia. Ya, jika kita bicara mengenai kunjungan yang dilakukan oleh Paus dari Vatikan ke Indonesia, ini totalnya ada sebanyak 3 kali. Yang pertama adalah di tahun 1970, di mana ketika itu Paus Paulus ke-6 yang berkunjung merupakan pemimpin Gereja Katolik pertama yang menginjakkan kaki di Indonesia. Di mana kedatangan Paus Paulus ke-6 saat itu disambut antusias oleh masyarakat Indonesia. Bahkan Presiden Soeharto kala itu menyambut langsung Paus Paulus ke-6 ketika mendarat di Jakarta. Dan berikutnya adalah kunjungan yang dilakukan oleh Paus Yohanes Paulus II di tahun 1989. Adalah merupakan kunjungan Paus yang kedua ke Indonesia, di mana Indonesia kala itu sangat bersuka cita menyambut kedatangan Paus Yohanes Paulus II. Ya, ini terkait dengan kunjungan Paus Fransiskus kali ini, Pos Indonesia nih, Ocha dan pemirsa, ini telah meluncurkan perangko edisi terbatas. Ini terbitnya perangko Paus Fransiskus edisi terbatas ini bisa didapatkan di kantor pos. Mungkin sudah jarang ya orang ini ya mengkoleksi sebuah perangko. Betul. Namun kali ini ada sebuah edisi perangko ini untuk menyambut kedatangan atau kunjungan Paus Fransiskus. Dan Pos Indonesia ini memperkenalkan sosok Paus yang memiliki nama lahir Jorge Mario Bergoglio. Ini lahir di Buenos Aires, Argentina pada 17 Desember 1936. Sosok dikenal karena pendekatannya yang sederhana. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kembali kami ucapkan selamat datang di Istana Negara Jakarta. Ladies and gentlemen, once again welcome to the State Palace. Perlu kami beritahukan bahwa selama agenda acara kita pada pagi hari ini, kami telah menyediakan alat penerjemah di masing-masing kursi Bapak dan Ibu sekalian. Kami beritahukan bahwa channel 1 adalah untuk bahasa Indonesia, channel 3 adalah untuk bahasa Itali, dan channel 4 adalah untuk bahasa Inggris. Ladies and gentlemen, we would like to inform you that during our morning agenda, we have prepared for the translator device. Channel 1 is for Indonesia language or bahasa Indonesia, channel 3 is for Italy, and channel 4 is for English. Bapak dan Ibu tamu undangan, kami juga boleh menginformasikan kepada Anda seluruhnya agar dapat menonaktifkan atau mengubah alat komunikasi Anda menjadi nada getar. We would like to kindly to inform. Ya, pemirsa, terlihat di layar kaca Anda, ini ada beberapa menteri telah hadir. Ada Bapak Erick Thohir, dan juga ada tadi telah hadir, kita lihat Prabowo Subianto selaku presiden terpilih, dan juga Luhut Binsar Panjaitan, dan juga Menlu Retno Marsudi telah hadir.
Iya, juga turut hadir Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Kholil Qomas dan Menteri Sekretariat Negara Pratikno serta Pramono Anung yang merupakan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia. Adapun juga kepala duta besar dari beberapa negara yang telah hadir pada pagi hari ini. Ada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo selaku Kapolri yang telah hadir. Menteri Kominfo Bapak Budi Aris Setiadi. Dan terlihat juga Luhut Binsar Panjaitan yang merupakan Menko Marves dari Republik Indonesia juga turut hadir dalam kunjungan Paus Fransiskus di Istana Kepresidenan di Jakarta. Ada juga Panglima TNI, ini Jenderal Agus Subianto. Tadi telah ada pun juga Bapak Erick Thohir. Ya, sejumlah petinggi negara bersama-sama hadir di Istana Kepresidenan Jakarta dalam upacara kenegaraan dan juga dalam penyambutan kunjungan dari Paus Fransiskus ke Indonesia. Tadi sebelumnya juga kita saksikan bersama bahwa upacara kenegaraan dilakukan dengan penyambutan dilakukan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi di halaman Istana Merdeka, kemudian juga diiringi dengan iring-iringan drum band menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Ya pemirsa, memang dijadwalkan pada hari ini selain bertemu dengan Presiden Joko Widodo, ini Paus Fransiskus juga akan bertemu dengan sejumlah petinggi negara lainnya, termasuk juga nantinya akan berbincang dengan Prabowo Subianto yang merupakan Presiden terpilih Republik Indonesia. Ya, nantinya pun juga Paus ini akan melakukan pertemuan pribadi dengan anggota Serika Jesui Apostolik Non Cuntora kantor di Kedutaan Besar Vatikan nantinya. Dan Paus nantinya pun juga akan bertemu ini kaum muda Scholas Accurrentes di Youth Center Graha Pemuda Senayan ini nanti sore. Baik, inilah situasi terkini di Istana Kepresidenan di layar sebelah kiri Anda. Ini telah hadir beberapa pejabat. Adapun juga Duta Besar Palestina terlihat di layar kaca Anda. Dan di sebelah kanan ini adalah sambutan dari anak-anak Indonesia ketika Paus Fransiskus yang sudah tiba di Istana Merdeka yang sangat antusias menyambut Paus Fransiskus, ya Ocha. Iya, betul sekali. Dan memang jika kita ingat kembali begitu, bagaimana kemudian kunjungan kali ini bukan hanya sekedar kemudian menegaskan ataupun mengukuhkan misi perdamaian antara Indonesia dan Vatikan, tetapi juga untuk meningkatkan hubungan bilateral yang dijalin antara Indonesia dan Vatikan yang telah dijalin bahkan sebelum Indonesia merdeka sejak tahun 1947. Nantinya dialog antar agama ini akan dilakukan dengan Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim atau populasi penduduk Muslim terbesar di dunia. Dan kemudian juga selain daripada dialog antar agama, Indonesia dan Vatikan ini memiliki kerjasama di bidang pendidikan dan juga kemanusiaan. Bagaimana kemudian Gereja Katolik di Indonesia ini memiliki kontribusi yang besar dalam pendidikan, kesehatan, kemudian pelayanan sosial melalui jaringan sekolah, rumah sakit, dan lembaga amal di Indonesia.